Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian manusia sangat mengharapkan untuk bisa hidup mewah, memiliki rumah yang bagus, kendaraan, memiliki banyak harta, karena mereka berharap bisa bahagia. Dan mereka menganggap ya di antara kunci bahagia, bahkan faktor terbesar seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan apabila memiliki rumah yang mewah. Namun para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya harta pada hakikatnya bukanlah standar dan barometer kebahagiaan seseorang. Meskipun itu memang bisa menjadikan seorang bahagia tadi. Bahkan banyaknya harta juga tidak menunjukkan seseorang tersebut pasti dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya harta, rumah, dan kekayaan yang lainnya merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya setiap umat akan memiliki fitnah, akan mendapatkan ujian. Dan ujian yang menimpa umatku ada pada harta. Jadi apabila harta kita tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru harta tersebut akan menjadi bumerang bagi kita semuanya. Memang Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya, memiliki harta yang banyak. Namun Islam memberikan catatan, kalau kita menjadi orang yang kaya, hendaklah orang yang kaya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak mengapa jadi orang kaya bagi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak mengapa bagi orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa tahu bagaimana menafkahkan hartanya, bagaimana memanfaatkan hartanya. Tidak mengapa seseorang menjadi kaya apabila menyontoh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka memiliki banyak harta. Namun buat apa harta tersebut? Untuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekayaan mereka digunakan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa harta, jangan pernah menganggap bahwasanya itu semata-mata Allah itu pasti cinta kepada saya, sehingga melakukan apa saja yang dikehendaki. Jangan sampai seperti itu. Namun harus ingat bahwasanya ini semuanya akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hari kiamat kelak, orang-orang miskin itu akan mendahului orang-orang kaya masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang kaya hisabnya lebih banyak. Karena harus melaporkan kekayaannya terlebih dahulu, dipertanyakan terlebih dahulu kekayaannya. Karena nanti orang kaya, orang yang memiliki harta, dari hartanya tersebut setidaknya akan ditanyakan dua hal. Untuk apa? Atau yang pertama, dari mana dia mendapatkan hartanya tadi? Dari mana dia mendapatkan hartanya? Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, fimma anfaqah, yaitu untuk apa dia menafkahkannya.
Sebagian orang sudah sangat berusaha untuk mencari pekerjaan yang halal. Sudah mendapatkan harta yang halal. Tapi ternyata dibelikan untuk sesuatu yang haram. Atau digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jangan tertipu dengan orang kaya. Kita jangan tertipu dengan diri kita yang mendapatkan harta. Itu pasti akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tentu. Sampai kita mengoreksi diri kita, apakah kita menggunakan harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi harta kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.